Raja Gopal tampar halus Peter Sklamovski. Baru datang, jangan banyak cakap dulu. Malaysia ejek timnas Indonesia, malah dipermalukan media Rusia. AFC makin gila, kebusukan terungkap. Kemarin ada wacana mini turnamen antara timnas Indonesia dan Malaysia. Mereka mengejek timnas Indonesia karena Malaysia itu bukan levelnya Indonesia. Tapi sekarang Rusia malah mengajak timnas Indonesia untuk pertandingan persahabatan, persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia ya guys. Ini timnas Malaysia menampar dirinya sendiri karena tidak selevel dengan timnas Indonesia. Itu benar, karena timnas Indonesia levelnya udah di atas mereka, yaitu bisa berdekatan dengan Rusia. Levelnya sudah Piala Dunia ya guys. Ini hanya alasan saja, tidak mau bertanding melawan Indonesia, takut dibantai. Boleh katakan dapat lihat tiap-tiap sudut sampai kepada peringkat akhir, di mana you tahu situasi apabila di sini dan di Indonesia apa yang berlaku. Saya lihat dia mempunyai satu pasukan yang boleh katakan yang kuat, yang ada kualiti, yang ada harapan untuk boleh pergi ke jauh lah, boleh pergi ke satu tangga, ke dua tangga, lebih baik daripada bukan saja Asia Tenggara. Sekarang kita boleh tengok kelayakan Piala Asia, kedudukan yang boleh katakan yang baik, stable, hanya 3 perlawanan yang baki. Dan pasukan ini saya fikir boleh jadi pilihan, walaupun kita tahu tiap-tiap kali yang memberi cabaran kepada pasukan Malaysia, kemungkinan 3 pasukan iaitu Indonesia, Vietnam dengan Thailand. Kalau kita dah tunjuk, pasukan Malaysia dah tunjuk bahawa dia boleh kalahkan pasukan tersebut pada tahun ini, dan keyakinan akan bertambah. Kuala Lumpur hanya sekali saja mencium aroma rumput Stadion Bukit Jalil dan belum juga pernah mencium aroma rumput Stadion Gelora Bung Karno yang bak neraka itu. Pelatih anyar timnas Malaysia, Peter Sklamovski, sudah membuat langkah-langkah rumit. Dalam sebuah wawancara yang kini ramai dibicarakan media dan netizen, pria asal Australia itu melontarkan pernyataan pedas tentang tren naturalisasi pemain di Asia Tenggara. Tanpa menyebut nama negara secara eksplisit, namun dengan gaya yang sangat kentara, ia menyindir Indonesia. Sebagai pelatih yang hanya mencatat 1 kemenangan, itu pun dengan tim lemah yakni Nepal, ucapan tersebut dinilai terlalu dini, bahkan arogan oleh banyak kalangan, tak terkecuali salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah sepak bola Malaysia, Raja Gopal. Mantan pelatih timnas Malaysia yang berjaya di AFF 2010 akhirnya angkat bicara. Dan seperti biasa, Raja Gopal tidak perlu berteriak untuk membuat semua orang mendengarkan. Dalam kalimat-kalimat yang terdengar sopan namun tajam bagaikan pisau, ia menyampaikan kritik telak kepada Sklamovski. Sebagai juru latih baharu, lebih baik fokus dulu pada latihan dan pembangunan pasukan. Jangan sibuk ulas negara lain. Belum ada satu pun trofi, belum kalahkan Indonesia pun, tapi sudah mahu komen soal mereka. Kalau sudah kalahkan Indonesia, bolehlah padu, ujar Raja Gopal dalam wawancara eksklusif bersama media lokal. Sontak kutipan tersebut jadi buah bibir. Media sosial meledak. Pendukung sepak bola kedua negara memperdebatkan siapa yang lebih layak berbicara soal naturalisasi dan prestasi. Namun di tengah hiruk-pikuk komentar warganet, pernyataan Raja Gopal tetap berdiri sebagai suara yang paling masuk akal karena datang dari seseorang yang pernah memberikan bukti, bukan sekadar janji. Naturalisasi, isu usang yang terus digoreng. Masalah naturalisasi memang menjadi topik sensitif di Asia Tenggara, tetapi pada kenyataannya hampir semua negara melakukannya. Malaysia, Singapura,
Filipina, bahkan Thailand pun memiliki pemain naturalisasi. Lalu mengapa Indonesia yang menjadi sasaran? Barangkali karena Indonesia sedang naik, dan seperti hukum klasik dalam sepak bola, yang sedang naik pasti akan dicari celahnya. Dan celah itu, dalam pandangan Ceklamovski, adalah keberadaan pemain keturunan. Namun Ceklamovski yang terlupakan adalah fakta di lapangan. Pemain-pemain naturalisasi Indonesia bukan pesepak bola mediocre yang diimpor dari liga entah di mana. Mereka adalah pemain profesional, sebagian besar lahir atau berdarah Indonesia, dan membawa pengalaman dari klub-klub Eropa dan Australia, termasuk Rafael Struijk, rekan senegara Ceklamovski, yang kini bermain di A-League bersama Brisbane Roar. Raja Gopal, pemain naturalisasi bukan masalah, asal ada sistem. Dalam komentarnya, Raja Gopal tidak serta-merta membela kebijakan naturalisasi, tapi ia menegaskan bahwa inti masalahnya bukan pada paspor pemain, melainkan pada sistem pelatihan sepak bola yang konsisten. Jika ada sistem yang baik, pemain naturalisasi akan menjadi pelengkap, bukan penambal lubang. Kalau kita sibuk mencari siapa orang luar, siapa orang dalam, bola kita tak kemana. Lihat Indonesia, mereka ada Marcelino yang main di Inggris. Mereka punya anak-anak muda yang sudah kalahkan Korea. Kita masih bercakap soal darah asli. Sudah 2025, minda kita masih 2005, sindir Raja Gopal. Merujuk pada kemenangan heroik timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan di Piala Asia baru-baru ini. Peter Ceklamovski, tekanan awal yang diciptakan sendiri kini, sorotan tajam pada Ceklamovski. Bukannya membangun kepercayaan, ia justru menciptakan tekanan sejak awal. Apalagi dalam sejarah pertemuan terakhir, Malaysia kerap kesulitan menghadapi Indonesia. Kekalahan di fase grup Piala AFF disusul dengan tren menurunnya Harimau Malaya di level Asia, membuat publik Malaysia tidak begitu percaya dengan kenyataan di lapangan. Mereka tahu Indonesia sedang berkembang dan Malaysia tertinggal. Pelatih luar itu seharusnya belajar dulu sebelum bercakap, belajar budaya, sejarah, dan lawan. Kalau kita mau maju, kita tak perlu memandang ke bawah, kita harus memandang ke cermin, ucap Raja Gopal, menutup komentarnya dengan filosofi yang dalam. Harapan atau keraguan. Sebagai pelatih, Peter Ceklamovski punya CV yang tidak buruk. Ia pernah menjadi asisten Ange Postecoglou di timnas Australia dan bekerja di Jepang. Tetapi sepak bola Asia Tenggara punya dinamika sendiri. Di dalamnya, pengalaman bukan hanya soal gelar, tapi soal pemahaman kultur dan komunikasi. Kini, tinggal waktu yang akan membuktikan apakah Ceklamovski bisa menjawab sindiran Raja Gopal dengan prestasi, atau justru menjadi pelatih asing lain yang hanya datang, bicara besar, lalu pergi tanpa jejak. Karena dalam sepak bola Asia Tenggara, terutama saat menghadapi Indonesia, satu hal selalu benar, yang banyak cakap biasanya paling cepat bungkam.